Jagat media sosial kembali diguncang badai perselisihan antara mantan pasangan fenomenal, Rachel Fenya dan Nico Al-Hakim alias Okin. Bukan lagi soal asmara, kali ini konflik meledak menyangkut masa depan dan hak anak-anak mereka. Suasana memanas setelah Rachel Fenya secara terbuka meluapkan kemarahannya. Pemicunya, dugaan penjualan rumah secara diam-diam oleh Okin. Rumah yang diklaim Rachel seharusnya menjadi aset masa depan bagi buah hati mereka. Isu ini pun menggelinding bak bola salju, merembet ke soal nafkah hingga pengorbanan masa lalu yang dianggap terlupakan. Tak tinggal diam, lingkaran terdekat Rachel pun ikut turun gunung. Mulai dari sang ibunda yang memberikan doa menohok, hingga sahabat karibnya, Erika Charlina, yang melontarkan sindiran pedas di media sosial. Apa sebenarnya yang terjadi di balik pintu tertutup mereka? Mengapa asak anak sampai menjadi rebutan? Inilah 5 ulasan lengkapnya terkait polemik panas Rachel Fenya dan Okin. Melalui fitur eksklusif di Instagram pribadinya, Rachel Fenya mendadak meledak dan membongkar sebuah fakta yang mengejutkan publik. Bukan lagi soal perselisihan biasa, kali ini Rachel secara terang-terangan meluapkan kekecewaan mendalamnya terhadap mantan suaminya, Nico Al-Hakim alias Okin. Rachel menuding Okin diduga ingin menjual rumah yang seharusnya menjadi hak milik anak-anak mereka secara sembunyi-sembunyi. Menurut pengakuan Rachel, rumah tersebut awalnya disepakati sebagai aset masa depan bagi buah hati mereka, sekaligus menjadi solusi agar Okin tidak perlu lagi memberikan nafkah bulanan. Namun, kesepakatan itu tampaknya mulai goyah. Kecurigaan Rachel memuncak saat baru-baru ini. Secara mendadak, rumah tersebut dikunjungi oleh sekelompok orang asing. Rachel menduga kuat bahwa orang-orang tersebut datang untuk mengurus proses penjualan rumah tanpa sepengetahuan dirinya. Lantas, benarkah Okin tega menjual aset masa depan anaknya demi kepentingan pribadi? Dan bagaimana nasib kesepakatan nafkah yang telah mereka bangun sebelumnya? Gua tangkap nih ya, awalnya rumah untuk biru alias untuk anak mereka itu awalnya dibeli oleh Ravennya. Cuman karena si Okin itu seharusnya memiliki kewajiban nafkah dan uang muta, tapi nggak ditaatin atau dikasih. Akhirnya si Okin lah yang beliin rumah itu untuk anak mereka. Kenapa jadinya si Okin yang beliin biar dia nggak usah kasih nafkah-nafkah itu lagi gitu loh. Pas ngeliat rumah tersebut katanya udah bobrok segala macam, akhirnya direnov. Dan disclaimer dulu, ini kan dia bilangnya kita renov, tapi ada usut punya usut, ternyata yang renov tuh ternyata cuma uang dari si Buna. Correct me if I'm wrong, cuman kalau nggak salah ini yang dimaksud rumah untuk biru itu. Nah karena si abang dan si ade ini masih kecil, jadi sekarang rumah ini ditinggalin sama ade-adenya Rahel Fenya. Bunda sendiri cerita kalau dia tuh kaget tiba-tiba ada orang datang ngukur-ngukur rumah dan mau jual tanpa sepengetahuan dia. Karena Bunda sendiri bilang dari awal nggak usah kasih aja tuh rumah, udah biasa juga beli apa-apa sendiri, tapi kayak gini kan ngerepotin orang, mau lewat hukum juga cuman atas kepercayaan bla 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 bla, kalian bisa baca sendiri. Setelah serangan bertubi-tubi dari pihak Rachel Fenya terkait dugaan penjualan rumah anak secara sembunyi-sembunyi,
Okin akhirnya muncul ke permukaan dengan pernyataannya menggetarkan jagat maya. Bukan sekadar bantahan biasa, Okin meluapkan perasaan yang selama ini ia pendam. Lewat sebuah pesan singkat yang syarat akan emosi, ia menulis, "Selama ini karakter gue dibunuh banget di depan publik tanpa mereka tahu apa yang sebenarnya. Kasih gue ruang dan waktu untuk jelasin apa yang terjadi dari sisi pandang gue." Pernyataan ini seolah menjadi sinyal bahwa ada sebuah kebenaran lain di balik keputusan finansial yang dituduhkan Rachel. Okin merasa selama ini publik hanya melihat permukaannya saja, sementara dirinya harus menelan pahitnya penghakiman massa tanpa sempat membela diri. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi dari sudut pandang Okin? Benarkah ada alasan mendesak di balik penjualan rumah tersebut yang belum diketahui publik? Dan apakah ini adalah awal dari terbongkarnya rahasia besar di antara mantan pasangan ini? Rachel fan-nya kembali bersuara, namun kali ini bukan soal hukum, melainkan soal hati dan memori yang seolah terhapus begitu saja. Melalui sebuah tulisan yang syarat akan luka, Rachel mempertanyakan di mana letak rasa terima kasih dan kenangan indah yang pernah mereka bangun. Dengan nada pedih, ia menulis, "Mungkin dia lupa siapa yang bantu dia pas karakter dia dibunuh orang-orang lain. Siapa yang bantu dia? Bukannya dulu kita saling membantu ya? What happened to you? Memori baik hilang semua." Pernyataan ini seolah menjadi pengingat bagi publik bahwa hubungan mereka pernah melewati badai yang sangat hebat. Rachel mengungkit momen-momen kelam di masa lalu, saat ia menjadi benteng terdepan ketika karakter Okin dihancurkan oleh opini publik. Ia mempertanyakan, mengapa di tengah perselisihan rumah anak ini, semua pengorbanan dan kebaikan itu seolah sirna tak berbekas. Kemarahan Rachel fan-nya ternyata bukanlah jeritan sepi. Kini, sang ibunda, Vian Tasman, ikut turun tangan dan tak lagi bisa menahan kegeramannya. Bukan sekadar membela sang anak, ibunda Rachel mengungkap sebuah fakta pahit di balik kepemilikan aset tersebut. Secara blak-blakan, ia membeberkan bahwa rumah yang seharusnya menjadi jaminan masa depan cucu-cucunya itu ternyata cicilannya selama ini dibayar oleh Rachel sendiri. Lewat pesan yang syarat akan kekecewaan, ibunda Rachel melayangkan sindiran menohok. Ia mempertanyakan hati nurani sang mantan menantu yang tega mencoba menjual aset yang justru diperjuangkan oleh Rachel demi anak-anak mereka. Baginya, ini bukan lagi sekadar urusan harta, melainkan soal harga diri dan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Lantas, mampukah pesan menohok dari sang ibunda menyadarkan Okin akan hak-hak buah hatinya? Mami Vian tiba-tiba upload story di Instagram dan gua shock banget, ternyata yang bayar cicilan dan bayar renovasi semua itu ternyata Buna atau Rahel Fenya. Bener-bener gue bingung banget, itu kan harusnya rumah dibeliin ya. Jadi kenapa yang bayar cicilan malah orang lain, bukan orang yang harusnya beliin?
tengah badai perseteruan antara Rachel fan-nya dan Okin yang kian memanas, satu nama mendadak muncul ke garda terdepan. Erika Charlina, sahabat karib Rachel, akhirnya tak lagi bisa menahan diri untuk tidak pasang badan. Bukan Erika namanya jika tidak berani bicara blak-blakan. Ya, Erika melontarkan sindiran-sindiran pedas yang seketika menjadi buah bibir netizen. Baginya, ketika hak anak-anak sahabatnya mulai diusik, diam bukanlah sebuah pilihan. Sindiran Erika ini seolah menjadi pelengkap kemarahan Rachel dan sang ibunda. Ia memberikan sinyal keras bahwa ada ketidakadilan yang sedang terjadi dan publik harus tahu siapa yang sebenarnya sedang berjuang demi masa depan buah hati. Lantas seperti apa sindiran menohok Erika Charlina yang membuat telinga pihak sana memerah? Dan benarkah keterlibatan para sahabat ini akan membuat posisi Okin semakin terpojok di mata publik? Parah loh, mana kamera? Jual-jual rumah temen gua lo ya. Aku nggak tahu sih, aku baru diceritain sama Rachel, karena Rachel sebenarnya aku udah tahu ceritanya udah lama. Rachel tuh termasuk orang yang memendam semuanya. Jadi ketika dia udah habis kesabarannya, menurut aku juga ini udah fatal ya, udah keterlaluan lah. Maksudnya ada orang di dalam rumah itu, which is keluarganya Rachel yang harus dilindungi. Itu kan jatuhnya kayak teror gitu, jadi nggak nyaman. Menurut aku Rachel wajar kok marah gitu, dia melindungi keluarganya kok. Iya, kalau pesen saya sih kalau ada apa-apa cerita ya, cerita sini, kita cari solusinya bareng-bareng gitu. Oh berarti suka mendem ya Kak, baru cerita. Siapa? Ya, Kak. Yang Ono, Ya. yang lakinya yang bunanya lah. Kalau Buna mendem, dia mendem karena kan dia harus memikirkan banyak pihak kan supaya tetap bagus namanya, tetap terlihat ya gitu dah. Kalau Rachel muak, udah dia langsung itu tuh broadcast channel ya di IG-nya, udah nggak pakai nanya-nanya lagi, udah dia curhatnya di situ, udah nggak pakai ke aku. Karena kalau dia curhat aku cuma bilang sabar. Mungkin dia muak dengan kata-kata sabar itu, ya udah curhat terus. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.